Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dun sana sadonyo ba kabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celoteh Nicep bercerita yuk bersama Nicot. Kali ini aku akan membagi story dari seseorang dan ini juga sempat terjadi juga sama aku, agak mirip-mirip lah gitu. Dan aku rasa kebanyakan orang juga pernah merasakan juga gitu. Di mana waktu itu, temen aku ini bercerita, orang yang aku kenal lah gitu. Dia membicarakan di mana dia sama orang ini selalu kayak dia itu kalau kumpul-kumpul gitu biasalah ya, nih, ini dampak negatifnya kalau kita itu ibaratnya walaupun teman, walaupun dia ibaratnya, sering berkumpul sama orang banyak, itu biasanya di grup itu pasti ada grup lagi, istilahnya itu grup dalam grup gitu kan. Ini yang dialami sama teman aku, dia itu ya, emang itu teman dia di semasa sekolah sampai kuliah, sampai ya udah besar-besar lah gitu, udah menikah gitu pun masihlah berteman gitu. Tapi dia nggak nyangka kalau ternyata ada ya mungkin ya, biasanya juga gitu sih kalau kita udah lama sama seseorang juga, terkadang ada rasa kita itu nggak ada curiga apa-apa, nggak mungkin lah ini pasti bercanda gitu. Ada satu orang temannya katanya di saat berkumpul itu mau kumpul di mall, mau kumpul di mana pun, janjian gitulah gitu. Itu selalu orang ini akan mendominasi di sana, di mana itu yang salah satu korbannya itu teman aku gitu dan katanya di situ tuh dia itu selalu kayak, mmm, kalau ada dia itu, di posisi ini kayaknya aku itu kayak malu terus gitu, kayak aku mempertanyakan, "Ya aku hidup ini buat apa?" Gitu. Soalnya selalu diremehkan, selalu direndahkan gitu. Padahal dia itu katanya itu teman ya dari sekolah lah gitu ibaratnya, ya apalagi kalau udah punya keluarga, udah punya anak kan, udah punya suami gitu ibaratnya harus dewasa lah gitu, nggak mungkin lah ada zaman-zamannya masih seperti itu. Sebenarnya dia ngelakuin itu ya dari sekolah pun dia seperti itu gitu. Tapi karena itu dia merasa sering nggak nyaman gitu kalau saat ngumpul gitu pastilah dia itu di posisi dipermalukan sama orang ini, satu orang ini gitu. Pas kalau, terus kalau ditegur dia pasti ngomong, "Ah bercanda jangan begitu," tapi bercandanya itu selalu kayak, "Ya posisi aku itu orang yang manusia yang terburuk," katanya gitu. Dan ya aku kan, ibaratnya, aku sebagai pendengar tapi dia menanyakan, "Menurut kamu seperti apa?" Gitu. Dia karena ibaratnya ya berarti dia minta pendapat aku dong, di kondisi sekarang itu. Terus aku bilang gini, "Kamu sadar nggak, biasanya orang yang selalu menjatuhkan kita, meremehkan kita, mempermalukan kita, walaupun itu teman dari kita SD, teman dari kita kecil, tapi, ya ibaratnya itu dari dulu lah gitu, sampai kalian udah punya anak, udah punya suami gitu kan. Nah itu biasanya pertama itu karena kita membiarkan dulu, yang kedua kemungkinannya kataku energinya itu lebih tinggi kamu daripada dia. Biasanya orang yang punya energinya lebih rendah itu sering dia menjatuhkan orang yang energinya lebih tinggi dari mereka. Ya walaupun itu saudaranya, walaupun itu temannya, katanya gitu. Kata aku gitu kan. "Oh gitu ya?" "Iya," kataku. Sebenarnya masalah ini tuh bukan kamu aja yang rasain, banyak orang yang rasain," kataku gitu. Apalagi orangnya ini, ibaratnya itu dia itu, tidak, apa namanya, di tongkrongan itu atau di perkumpulan itu biasanya terlihat lebih wow gitu. Biasanya kan orang biar dianggap, biar, terlihat gitu ya mereka cara cari panggungnya seperti itu gitu. Jadi, ya ini sudut pandang aku aja ya kataku gitu. Tapi, bener loh kataku, banyak orang juga ngerasain seperti itu dan beberapa orang pernah bicara seperti itu kataku gitu. Kalau, orang yang selalu merendahkan kita itu, cenderungnya orang-orang itu aja gitu dan pokoknya itu saat ya bertemu itu rasa nggak nyaman dan terkadang ada orang kayak, ada acara atau pertemuan gitu dia lebih baik menghindar gitu. Soalnya dia merasa kecil banget di situ katanya gitu. Dan aku bilang gini, "Kalau kalau pandangan aku sih," kataku gitu kan, "kalau seandainya ada orang seperti itu mendingan ditinggalkan." Soalnya apa? Soalnya itu pengaruh negatif ke kita, kataku. Meninggalkan bukan berarti memutuskan silaturahmi, no.
memutuskan silaturahmi itu bukan begitu. Maksudnya kalau memutuskan silaturahmi itu kita kan nggak bakalan ketemu lagi sama dia gitu, memutuskan untuk tidak. Kalau aku beranggapan udah jaga jarak dan ibaratnya kenali diri kamu, ya kamu yang harus nyelamati diri kamu sendiri gitu. Ya soalnya ibaratnya kalau sakit ya nyembuhin siapa, yang pengen berusaha untuk sembuh siapa katanya. Tapi kalau aku iniin ke diri aku ya, aku dulu pernah sering banget gitu direndahin, diremehkan gitu. Dan karena aku, enggak terlalu lama sih aku ngerasain kalau temen aku ini kan dari sekolah, kuliah, sampai udah punya anak tetap seperti itu gitu. Emang orangnya itu pengennya si cewek ini nggak ada gitu kan. Terus, aku mendingan aku putuskan, aku itu orangnya, gini teman-teman, aku itu, meninggalkan seseorang itu bukan karena kekurangannya, tinggalkan orang itu karena sifat buruknya ke kita. Kalau pengaruh negatif ke kita buat apa kan. Tapi, ini lain halnya lagi, kalau, biasanya orang energinya itu lebih rendah daripada kita, dia cenderung menjatuhkan, meremehkan, membuat kita terpojok, membuat kita ibaratnya orang yang terburuk, yang ibaratnya itu nggak berguna lah gitu. Tapi, kalau kita bertemu dengan orang yang apa namanya, energinya itu setara atau sejajar gitu, biasanya, yang teman umpamanya kita punya teman ngobrol nih, tapi energinya sama sama kita nih. Walaupun itu, ruang lingkupnya sedikit ataupun banyak, kalau emang udah sejajar, itu biasanya orang itu nggak bakalan ngeremehin kita, pertama nggak bakal menjatuhkan kita, tapi mereka mencoba memahami kita gitu. Itu biasanya. Terus, di saat kita akan bercerita keluh kesah pun dia akan, mendengarkan dengan baik dan akan ya ngasih solusi lah gitu. Tapi, nih kalau kita ketemu sama orang energinya lebih tinggi daripada kita, dia cenderung akan membantu kita, ya ibaratnya itu akan mengangkat kita, "Yuk bangkit, ayo, ayo jadi orang yang terbaik." Biasanya seperti itu, teman-teman. Dan, ya kalau kalian melihat umpamanya kalian merasakan hal yang sama juga, kalian, bisa apa ibaratnya itu, tahu kalau mereka itu ya terganggu dengan keadaan kalian. Karena mereka itu dengan energi kalian kalau kalau orang yang ibaratnya nih, orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka ibaratnya menjelekkan orang lain, pokoknya yang hal-hal yang negatif lah yang dilakukan untuk menjatuhkan orang lain itu energinya itu rendah, teman-teman. Jadi, ya sebenarnya itu semua orang bisa melakukan itu, tapi kan ibaratnya tergantung orangnya juga. Ya kalau dibilang itu kan di diri kita itu ada namanya hawa nafsu, itu kan hal yang buruk kan, dan ada namanya iman dan takwa. Iman itu 2 hal itu udah dari lahir, teman-teman, bukan dibentuk atau apa ya. Jadi gimana kita akan, ibaratnya memilih hal yang mana itu bakalan menentukan perbuatan kita. Tapi sekali lagi, aku kalau ketemu orang yang energinya itu rendah daripada aku, ibaratnya itu rendahnya itu ya dari sikap lah gitu, yang aku bilang tadi, kalau orang energinya cenderung lebih rendah dari kita itu biasanya dia akan menjatuhkan kita, akan mempermalukan kita, akan menyudutkan kita gitu. Pokoknya hal negatif gitu. Mendingan jaga jarak, kalau ya bisa tinggalin aja nggak apa-apa gitu. Dan kalau aku sekali lagi, aku meninggalkan orang bukan karena kekurangannya, "Oh karena lu miskin, karena lu bodoh," bukan. Aku akan meninggalkan orang karena sifat buruknya, sifat yang negatifnya yang akan mempengaruhi diri aku, kesehatan aku mendingan aku tinggalin. Umpamanya aku kenal sama orang nih, walaupun udah lama gitu kan, tapi aku nggak ada, ibaratnya yang aku tangkap dari dia ini, kayaknya hal negatif semua nih, udah aku hapus, pokoknya aku akan menjaga jarak gitu. Ya ibaratnya orang seperti ini tuh nggak harus didekatin dan jangan harap, "Ah, buat apa, harus ini," gitu kan, "harus pergi atau gimana." Ini kan sudut pandang aku ya, ini pilihan aku. Aku gini teman-teman, aku nggak akan ngasih kesempatan, "Oh pasti dia nanti berubah." Jangan berharap untuk berubah teman-teman. Kalau watak itu nggak bisa dirubah, tapi cuma dibentuk, itu pun bukan tanggung jawab kalian. Dibentuknya itu dari kecil, dari dini. Jadi ibaratnya untuk merubah seseorang itu sangatlah sulit dan tak akan bisa gitu. Soalnya apa? Soalnya kita nggak akan bisa merubah watak seseorang, dan ya ibaratnya itu jangan berharap lebih lah gitu. Dan kalian pun ketemu sama dia di umuran berapa juga. Dan satu lagi bukan tanggung jawab kalian untuk merubah seseorang gitu. Itu, ibaratnya yang merubah itu yang tanggung jawab dari dini itu yang membentuk kan,
lingkungan keluarganya, ya orang tua dan saudara-saudara orang dewasanya lah gitu. Jadi kalau udah ketemu orang yang energinya lebih rendah daripada kalian, tinggalkan. Jangan, stuck di sana kalau kalian pengen maju sih ya. Dan pokoknya sayangi diri kalian, kenali diri kalian tanpa menyakiti orang lain, bahagiakan diri kalian tanpa merugikan orang lain. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman, terima kasih untuk, yang udah dengarkan dari awal sampai akhir. Semoga di sini dapat nilai-nilainya. Dan ini sekali lagi sudut pandang aku dari histori teman aku, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.